Di tengah perhatian publik akan terseret namanya dalam dakwaan jaksa pada sidang kasus judol, Budiari malah datangi KPK. Ada apa? Sampai hari ini saya sepakat dengan Kejaksaan Agung, biarkan ini diurus di kepolisian, karena ini merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tapi kalaupun misalkan nanti ini dianggap sebagai sebuah kasus korupsi, semoga Kejaksaan Agung lah yang menangani. Karena kalau KPK ya cukup meragukan sekali. Cukup lengkap ya? Ini menindaklanjuti dengan MOU, bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Pak, yang disebut dalam dakwaan gimana Pak? Gimana Pak komentarnya terkait nama Bapak? Jadi Allah, buatan sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Apakah nanti Budiari akhirnya jadi tersangka sangat tergantung pada dua lembaga ini ya, Kejaksaan dan Polri. Tentu bersama dengan tangan-tangan gaib di balik layar. Kalau menurut Roy Suryo, bisa jadi ada tekanan politik ataupun finansial ya di balik kasus judol ini. Ini kan berbagai pengamat itu mencoba memberikan jawaban. Kenapa kok Budiari belum juga jadi tersangka? Salah satunya ya Roy Suryo ini ya. Ya bisa jadi. Tentunya Budiari berusaha sendiri juga. Sebagai seorang pejabat tinggi negara, Budiari tentu menyasar ke para petinggi di negara ini. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Pak Jokowi. Apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dengan mendorong jaksa untuk segera menyelesaikan itu benar-benar harus kita dukung, dan kemudian jaksa juga jangan sampai melakukan ralat kepada surat dakwaan yang sudah terlanjur menyebar di media itu. Pastinya Budiari takut kalau tiba-tiba saja dijadikan tersangka. Karena kalau sudah jadi tersangka bakal susah membela diri, ya nggak sih? Maka dalam beberapa hari terakhir ini, kita melihat berbagai manuver Budiari dengan satu tujuan utama, yakni agar tidak dijadikan tersangka. Apakah Pak Kapolri dari pihak kepolisian akan tersinggung dengan ucapan Budiari ini? Kita lihat saja, tapi kalau dari sisi saya itu sangat menyinggung sekali gitu. Setelah nama Budiari masuk ke dalam surat dakwaan jaksa yang menyebut bahwa Budiari mendapatkan jatah fee sebesar 50% dari biaya pengamanan website judi online, respon-respon yang disampaikan oleh Budiari di berbagai kesempatan itu semakin meyakinkan saya bahwa kayaknya ini udah deket. Udah hampir masuk orang ini gitu ya. Apalagi ketika kemarin Budiari menjawab pertanyaan wartawan dengan muka yang sangat gak terkendali, sangat emosional ketika dia ditanya soal potensi reshuffle dan sebagainya, cuma manyun aja, gak jawab gitu ya. Dan ketika ditanya terkait pernyataan Pak Kapolri Listio Sigit yang berpeluang untuk memeriksa kembali Budiari sebagai saksi di kasus judi online ini, itu jawaban Budiari terus terang agak mengagetkan. Pak Sigit kayaknya juga kaget karena jawaban Budiari adalah lagu lama kaset rusak. Catat tuh, lagu lama kaset rusak. Bisa jadi tanggapan Pak Jokowi itu beneran cuek aja, sehingga Budiari merasa perlu mengambil langkah atau manuver yang drastis dan ekstrim buat mengambil hati Pak Jokowi. Budiari datangi KPK usai namanya muncul dalam dakwaan skandal judol. Menteri Koperasi Budiari Setiadi mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan pada hari Rabu. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo itu tiba di kantor KPK sekitar pukul 10 pagi hari. Dalam kesempatan tersebut, ia datang bersama rombongan menggunakan mobil Toyota. Saat tiba di lokasi, tidak banyak yang disampaikan. Budiari ia memilih langsung memasuki gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kedatangan Budiari itu audiens membahas pencegahan korupsi. Diketahui nama Budiari Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini bernama Komdigi. Namanya disebut berkali-kali dalam dakwaan kasus dugaan pengamanan website judi online di Kominfo. Adapun dakwaan dibacakan dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, 14 Mei 2025. Kita lihat nanti di kepentingan pembukaan, kata Haryoko. Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar sidang kasus dugaan judi online. Komdigi bergendakan pembacaan dakwaan. Dalam persidangan, nama Budiari pun muncul. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa 2 Adi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online. Lalu saudara Budiari Setiadi menawarkan kepada terdakwa 2 Adi Kismanto untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kominfo, kata dakwaan jaksa sebagaimana dilihat pada hari Sabtu. Dalam dakwaan jaksa, Budiari disebut turut mendapat bagian dari penjagaan website judul tersebut. Pada 19 April 2024, Adi Kismanto menerima informasi Budiari meminta agar praktik penjagaan website judul dilakukan di lantai 3 kantor Komdigi. Hal itu lalu dikomunikasikan langsung. Bahwa kemudian terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa 2 Andi Kismanto, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Cafe Pregrass Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kominfo dan tarif sebesar 8.000 per website serta pembagian untuk terdakwa 2 Andi Kismanto sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budiari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, kata jaksa. Terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni dan terdakwa 2 Andi Kismanto dan menemui saudara Budiari Setiadi di rumah dinas Widya Chandra untuk pindah kerja di lantai 8. Pengajuan pemblokiran dan disetujui oleh saudara Budiari Setiadi, katanya.